Shalom saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Senjata iman kita kali ini diambil dari Alkitab Yeremia 46. Dikarenakan Yeremia 46 ini ayatnya banyak sekali, jadi di sini saya akan ambil poin yang pentingnya saja. Seperti yang kita ketahui, di Alkitab Yeremia 46 ini menceritakan tentang bangsa Mesir yang begitu angkuh dan sombong yang ingin menindas dan menjatuhkan negara Israel. Tetapi bangsa ini sendiri disikat habis dia oleh Raja Babel pada tahun keempat pemerintah Yoyakim Raja Yehuda. Nah, apa yang Tuhan ingin sampaikan dari ayat ini? Tuhan mengingatkan kita untuk tidak sombong seperti bangsa Mesir. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri orang sombong dalam kekristenan ini apa sih? Tidak mau mendengar suara Tuhan, atau seenaknya aja melakukan sesuatu tanpa tanya Tuhan. Nah, contoh dari keangkuhan dan kesombongan ini kita bisa lihat di negara kita pada saat ini ya. Terlalu banyak kekacauan di mana-mana. Itu dikarenakan karena banyak banget orang sombong dan orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan adakan pembalasan karena kesombongan kita. Seperti yang dikatakan di Yeremia 46 ayat 10. Aku Yeremia berkata bahwa inilah hari Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pada hari itu, ia mengadakan pembalasan atas semua musuh-musuhnya. Pedangnya akan makan mereka sampai kenyang dan minum darah mereka sampai puas. Hari ini Tuhan yang Maha Kuasa menyembelih kurban-kurbannya di utara di tepi sungai Efrat. Takut ya kalau lihat ayat 10 ini, makanya jangan sampai kita menjadi orang sombong, orang angkuh. Kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan dan kita harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan, belajar dari hal terkecil. Misalnya, contohnya nih, kita mau minum Starbucks misalnya kan. Itu kan hal kecil sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita untuk belajar, Tuhan boleh gak sih kalau saya beli Starbucks gitu kan. Soalnya saya pernah tuh kemarin kesaksian sedikit ya. Pandemi ini sekarang kan semua keuangan lagi turun semuanya gitu, bahkan aja juga suami saya kerjanya lagi nggak bagus lah ya, yang tadinya saya suka main, maksudnya sering ke kafe sama teman-teman, sekarang malah belajar untuk tanya Tuhan gitu. Sampai kemarin saya tanya, Tuhan saya mau beli Starbucks nih, boleh nggak ya gitu kan, dalam hati saya tanya gitu. Dan Tuhan tuh jawab, Tuhan kayak jawab, ya udah Lara boleh sesekali gitu. Nah itu dia. Jadi saya pun masih belajar dalam hal ini gitu. Tapi alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang itu kita mulai bertanya sama Tuhan. Jadi janganlah sombong gitu loh. Kita mesti menjaga langkah kita. Mesti ingat bahwa Tuhan kita nggak suka orang sombong, nggak suka orang yang menindas orang lain. Tuhan kita pasti menghukum orang yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, kita sebagai orang Kristen sebaiknya menjadi contoh untuk orang lain. Jangan sombong, saling mengasihi, dan belajar barokah. Jadi mulai sekarang, mari saudara-saudara semuanya, kita belajar barokah. Di sini Rara mau kesaksian sedikit. Jadi itu ya puji Tuhan ya, seperti yang kita tahu bahwa kemarin itu ada Ra Academy yang pertama gitu kan. Tuhan tuh benar-benar baik banget sama Rara gitu, karena
di sini dengan adanya Ra Academy ini Tuhan benar-benar mengajarin Rara untuk belajar mengasihi sesama gitu. Rara mau kesaksian kalau di Ra Academy ini jujur aja banyak banget orang-orang yang memang bikin Rara kesel gitu kan, yang tadinya tuh Rara udah mau give up gitu kan, udah setiap hari maunya marah gitu kan, karena ada beberapa siswa yang memang menurut saya nggak sopan lah ya, atau maksudnya mereka kayak menghina atau memfitnah dan lain-lain. Tapi puji Tuhan gitu, Tuhan selalu menjaga hati saya gitu, selalu mengingatkan untuk udah Lara sabar. Jadi kesaksian aku yaitu Tuhan sayang sama aku karena bikin Rara menjadi wanita yang kuat gitu ya di sini, karena Rara baru ngalamin yang kayak gini gitu, yang Rara tiba-tiba aja harus ngurusin orang sekian banyak gitu kan dengan tanpa pengalaman sama sekali gitu kan. Tapi ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar sampai ujian kemarin, dan memang Tuhan pengen bentuk Rara mungkin di sini ya. Banyak demo juga kan, kemarin kan ada demo gitu ya, kita sempat khawatir, tapi Rara doa sama Tuhan sampai Tuhan bilang ya maksudnya kayak Tuhan tuh benar-benar nyelamatin kita, semuanya berjalan lancar gitu. Cuman ada beberapa siswa yang memang mengulang gitu. Dan puji Tuhan sekarang udah berjalan Ra Academy yang kedua lagi. Di sini Rara mau minta doa juga sama jemaat semuanya untuk mendoakan Ra Academy yang kedua ini berjalan lancar agar semuanya terhindar dari COVID. Tuhan gak akan pernah pergi, Tuhan gak akan pernah ninggalin kita kalau misalnya kita. Terima kasih, shalom semuanya.